Hai sahabat pendidik, apakah Anda masih ingat tentang rumus Pythagoras? Nah, jawabannya sebagian besar mungkin lupa ya. Tapi ketika kita disuruh mengingat-ingat kejadian memalukan 10 tahun yang lalu gitu ya, mungkin kita masih ingat ya. Bahkan kita ingat secara detail peristiwanya ya. Jadi sampai sekarang masih jelas. Nah, kenapa hal yang memalukan itu bisa bertahan begitu kuat bahkan sampai kita dewasa, sementara pelajaran yang kita pelajari dulu itu sangat mudah hilang? Nah, sebetulnya jawabannya ada di alarm dalam otak kita. Nah, mari kita bahas. Nah, kenapa kita lebih mudah mengingat hal-hal yang memalukan? Sebetulnya yang pertama adalah terkait dengan amigdala atau pusat alarm emosional kita. Di amigdala ini adalah bagian otak yang bertugas untuk mendeteksi ancaman dan mengatur emosi, terutama takut, cemas, dan malu. Di saat kita mengalami hal yang memalukan, amigdala ini akan aktif secara seperti alarm kebakaran. Nah, amigdala itu akan memberi perintah ke otak. Nah, ini adalah situasi darurat. Nah, ini penting, harus direkam baik-baik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ingatan itu langsung diproses dengan prioritas tertinggi, diperkuat dengan hormon ya, adrenalin dan kortisol yang keluar saat kita merasa sangat malu. Kemudian ada yang namanya survival mechanism. Jadi manusia itu belajar dari kesalahan sosial. Secara evolusi, manusia itu adalah makhluk sosial. Dia itu apabila dikucilkan dari kelompoknya, maka itu adalah hal yang sangat dihindari karena bisa mematikan. Nah, otak kita berevolusi untuk sangat peka terhadap sinyal-sinyal sosial, termasuk rasa malu. Rasa malu adalah mekanisme bertahan. Otak merekam kejadian agar kita tidak mengulangi kesalahan yang bisa membuat kita dikucilkan. Nah, ini adalah fitur otak ya. Jadi otak memprioritaskan ingatan yang relevan dengan kelangsungan hidup sosial. Nah, yang ketiga, emosi itu adalah lem yang sangat kuat di dalam memori. Jadi semakin kuat emosi yang menyertai suatu peristiwa, maka akan semakin kuat ingatannya. Emosi positif maupun negatif sama-sama mengaktifkan amigdala. Nah, yang kemudian mengaktifkan konsolidasi memori di hipokampus. Nah, malu adalah emosi yang sangat kuat karena menggabungkan antara rasa takut, rasa cemas, ya, dan kadang rasa marah pada diri sendiri. Nah, kombinasi ini membuat ingatan itu membekas sangat dalam. Nah, yang keempat, adanya detail sensorik yang kuat. Saat malu, kita cenderung merekam detail lingkungan dengan intens. Siapa yang melihat, bagaimana ekspresi wajah mereka, suasana ruangan dan lingkungan, bahkan bau dan suara. Nah, ini karena otak dalam keadaan yang super waspada tinggi. Nah, detail-detail ini itu menjadi jangkar yang membuat ingatan semakin hidup dan mudah dipanggil kembali. Nah, sahabat pendidik, ini refleksi yang mungkin harus kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa rasa malu itu membekas. Tapi apakah kita pernah sadar bahwa ketika kita berada di ruang kelas, kita sering menggunakan rasa malu sebagai alat ya. Jadi kita menegur siswa di depan teman-temannya, kita mengolok-olok jawaban yang salah dari siswa ya, walaupun dengan nada bercanda. Kita membandingkan nilai mereka di depan kelas, ya. Kita pikir ini hanya teguran ringan. Tapi bagi otak siswa, sebetulnya itu adalah insiden darurat yang direkam kuat seumur hidup. Mereka mungkin akan cepat lupa dengan materi yang kita ajarkan hari itu, tapi mereka tidak akan pernah lupa rasa malu yang diciptakan kita pada hari itu. Jangan sampai warisan kita bagi siswa adalah trauma, bukan ilmu.